Namaku Yasintus Bria. Nama panggilanku Bara Bria. Tapi kamu cukup panggil saya Bung. Nama panggilan yang spesial bagi orang lain, juga untuk pribadi saya sendiri, adalah BBI. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dan kehidupanku pun biasa-biasa saja. Orang tuaku petani tulen. Saya bahagia dengan hidupku. Saya pernah sedih, tapi tidak terlarut. Saya pernah jatuh, tapi kembali bangkit. Saya memiliki sifat yang enggan mencibir, memfitnah, munafik, egois, gosip, apalagi membangun opini busuk. Saya bertukar sapa dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Saya memiliki dua sifat kepribadian, baik dan buruk. Kebaikan saya layaknya seorang malaikat, dan keburukan saya bahkan lebih dari serigala. Darahku mendidih jika melihat ketidakadilan. Saya bukan siapa-siapa, juga bukan apa-apa, tapi itulah karakterku. Dalam hidup, saya pernah mengalami masalah, dan saya jadikan masalah itu sebagai satu bencana kehidupan. Saya merefleksikan setiap masalah, setiap persoalan, mencari panorama yang indah untuk kemudian saya renungkan. Alam menjadi saksi setiap persoalan hidup manusia. Mungkin hari ini saya belum bisa apa-apa dan belum bisa berbuat apa-apa, tapi suatu hari nanti saya akan jadi apa-apa dan akan berbuat apa-apa. Saya anti kekerasan. Saya anti pemerintah yang korup. Saya anti manusia hipokrit. Saya juga tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi saya anggap kesalahan itu manusiawi. Juga itu pun berlaku pada setiap orang. Saya juga memiliki spontanitas yang tinggi. Hal baik saya mendukung, bahkan membantu. Hal buruk saya bantah dan saya melawan. Saya spontan melakukan semua itu. Saya juga memiliki tampan yang biasa-biasa saja, dan saya tidak pernah memilih dalam hal romantika. Saya tidak suka sifat mengeluh, tapi sangat senang dengan sifat yang cengeng. Saya juga sih pernah mengeluh. Ya, namanya juga hidup. Tapi kecuali saya tidak bisa berbuat. Dan itu prinsip dan komitmen. Saya sering berteriak di jalanan ketika sistem kembali menindas. Saya mengaum layaknya seekor singa. Saya marah. Saya jengkel. Saya emosi. Saya muak. Tapi saya tidak pernah membenci. Orang sering mengatakan bahwa mandi itu sehat, dan air itu adalah obat. Tapi saya jarang mandi, dan tidak sembarang sakit. Banyak teman yang sering ejek-ejekan seperti itu. Tapi saya tidak pernah menaruh dendam. Saya anggap itu dinamika kehidupan dan esensi dari persaudaraan. Saya pun menganggap itu salah satu cara untuk membangun keakraban dengan siapa saja. Dan saya pun pernah melakukan hal yang sama. Saya pernah dibuat kecewa, pernah dibuat sakit hati, pernah dibuat sedih, pernah juga dibuat kesal. Tapi saya tidak jadikan itu persoalan, dan saya dewasa akan hal itu. Sebagai balasannya, di hari-hari lain dan situasi-situasi tertentu, saya dibuat bahagia, dibuat senyum, dibuat gembira, dan juga dibuat senang. Saya juga kasar, tapi penyayang. Kalau dalam hal belajar, saya punya metode tersendiri. Kalau dalam hal berjuang, saya senang membangun kekuatan. Saya pernah gagal, tapi tidak menyerah. Kalau dalam hal kuliah,
Saya jujur ya, saya malas. Tapi tidak pernah putus asa, apalagi menyerah. Bicara tentang kuliah, saya satu insan yang enggan menipu atau berbohong. Semesterku semakin atas, ya, katakan saja legend kampus. Teman-teman seangkatanku banyak yang sudah tamat. Dan saya pun terlalu sering mendapat pertanyaan. Selain dari kedua orang tuaku, dari adik, kakak, teman, sahabat, kenalan, kerabat, bahkan lawan. Tentunya dari si dia juga. Saya pun sontak menjawab dengan sangat jujur kalau saya memang terlambat. Tapi saya tidak pernah melangkah mundur. Saya sering bilang bagi seluruh teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi, ketika ada diskusi singkat, sering-sering experience, bahwa wisuda tepat waktu memang impian bagi semua mahasiswa. Tapi wisuda di waktu yang tepat bagiku suatu hal yang luar biasa. Saya pernah diejek, disindir, bahkan memancing emosi, meluap. Tapi memang itu kenyataannya. Saya tidak bisa mengelak, apalagi menghindar dari ejekan dan sindiran itu. Dan saya jadikan itu semua sebagai motivasi untuk pribadi sendiri. Moto hidupku, Veni Vidi Vici. Orang sering bilang cogito ergo sum. Kata-kata lain, aku berpikir maka aku ada. Tapi sebenarnya aku ada dulu baru bisa aku berpikir. Tapi begitulah manusia dalam mengartikan sesuatu. Ada juga yang bilang credo ergo sum. Atau kata lain, aku percaya maka aku ada. Sebenarnya sih bagiku aku ada, maka baru aku percaya. Ya, sebagai kalimat sanggahan, kembali ke konteks kehidupan, banyak orang melihat saya dari satu sisi, tidak melihat pada sisi lain. Tapi begitulah manusia dalam melihat seseorang, berdasarkan matanya, tidak dengan hatinya. Saya orang biasa yang berani mengambil risiko untuk hal yang luar biasa. Dalam hidupku, untung rugi, capai itu hal biasa. Yang terpentingnya kebaikan yang saya sirami. Saya punya mimpi. Ya, mimpi yang cukup besar. Dan saya pasti mewujudkannya dengan bekal hari ini. Saya seorang laki-laki. Ya, kamu tahu. Ketika mengincar sesuatu, pasti berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan Bung Karno pun pernah berkata dalam pledoinya bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh pun, maka di antara bintang-bintang. Dan saya memiliki mimpi itu. Bahkan saya punya keinginan untuk bermimpi setiap hari dalam tidurku. Juga Bung Karno pernah berkata, jika kita punya keinginan yang kuat, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Ucapan proklamator inilah yang membuat saya semakin semangat untuk bermimpi. Sekian. Salam.